kami akan mempresentasikan praktikum pada semester ini. Saya sendiri sebagai moderator dan teman saya ada dan saya Putri Azka Tantri. Nah, kami akan menjelaskan tentang praktikum yang pertama, yaitu praktikum gerak pada tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 3 macam gerak pada tumbuhan, yaitu gerak tropisme, gerak monasti, dan gerak taksis. Pada gerak seismonasti yaitu gerak rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, pada putri malu yang diberikan sentuhan, maka daunnya akan menutup. Sentuhan yang diberikan dapat berupa sentuhan halus, sedang, sampai kasar yang dapat memberikan waktu yang berbeda. Ketika daunnya menutup semakin kasar sentuhan yang diberikan, maka daun akan menutup semakin cepat. Pada gerak niktinasi, yaitu gerak hidup karena rangsangan gelap juga dialami oleh putri malu. Daun putri malu akan menutup ketika ditutup dengan kardus hitam sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Pada gerak geotropisme ada 2, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu gerakan menuju pusat bumi, sedangkan yang negatif yaitu gerakan menjauhi pusat bumi. Pada tanaman kacang hijau yang tumbuh secara tegak mengalami gerak geotropisme positif dan negatif. Pada tanaman kacang hijau yang tumbuh horizontal mengalami gerak geotropisme positif, geotropisme negatif, dan fototropisme yang terlihat dari membeloknya batang tanaman kacang hijau. Pertumbuhan tanaman kacang hijau secara tegak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kacang hijau secara horizontal. LKP 2, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kesimpulannya ada, berdasarkan hasil pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, karena tanpa adanya cahaya matahari tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis dengan sempurna. Akibatnya tumbuhan di tempat gelap memiliki daun berwarna kekuningan, sedangkan tumbuhan di tempat terang atau terkena cahaya matahari daunnya akan berwarna hijau dan terlihat sehat. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup dapat hidup di suhu rendah. LKP 3, ekosistem. Berdasarkan hasil pengamatan dari ekosistem, yaitu ekosistem alami cenderung berfungsi sebagai unit dasar lingkungan yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi biologi, kimia, dan fisik pada makhluk hidup yang lebih signifikan. Sedangkan ekosistem buatan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan manusia meskipun tidak memiliki efisiensi seperti ekosistem alami. praktikum 4, yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pada hasil pengamatan, dengan konsentrasi larutan dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,12%, serta yang tidak diberikan larutan deterjen. Ini sangat berpengaruh. Pencemaran lingkungan berdampak pada kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Percobaan deterjen terhadap perkecambahan merupakan contoh pencemaran lingkungan yang terjadi di air. Deterjen merupakan sumber dari pencemaran air, sedangkan kacang hijau adalah benda yang digunakan sebagai bahan percobaan yang mengukur pengaruh pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Dalam percobaan deterjen ini ditemukan bahwa kacang hijau yang telah dicemari deterjen dengan tidak dapat tumbuh dengan maksimal, seperti kacang hijau yang berada pada air netral. Jadi kesimpulannya bahwa perkecambahan yang dilakukan dengan deterjen itu 100%, itu dia tumbuhnya berbeda dengan yang tidak dicemari oleh larutan deterjen tadi. Kemudian kacang hijau pada larutan deterjen konsentrasi rendah masih dapat tumbuh walaupun agak terhambat. Namun pada konsentrasi tinggi dapat tumbuh meskipun tetap atau tidak bertambah dan lama-kelamaan akan mati. Praktikum selanjutnya. Praktikum kelima, pengelompokan zat makanan dan sayuran. Pengelompokan zat makanan. Dari hasil kegiatan praktikum yang dilakukan diketahui bahwa beberapa bahan makanan yang dibawa diantaranya ada yang mengandung karbohidrat
seperti nasi, singkong, kentang, tepung terigu, dan jagung. Yang mengandung protein seperti telur, kacang, tanah, dan tahu. Yang mengandung lemak seperti mentega dan santan. Dan yang mengandung vitamin seperti wortel, susu, apel, pisang, pepaya, dan kecambah. Pengelompokan sayuran. Bahan makanan sayuran dibedakan menjadi 5, yaitu sayuran daun, contohnya kangkung, sayuran buah, contohnya timun dan tomat, sayuran umbi, contohnya wortel dan kentang, sayuran kacang-kacangan, contohnya kecambah, dan sayuran kacang panjang, sayuran tunas, contohnya ubi rebung. Kegiatan praktikum 6 yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Yang pertama, uji karbohidrat. Setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan makanan seperti pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang yang ditetesi dengan larutan betadin, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat tinggi dan ada pula yang mengandung kadar karbohidrat rendah sebagai berikut. Yang pertama yang mengandung karbohidrat: pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang kedua yang tidak mengandung karbohidrat itu apel, telur rebus, tahu putih, margarin, dan gula pasir. Kemudian yang kedua ada uji lemak. Setelah melakukan uji coba lemak, beberapa bahan makanan seperti minyak, santan, margarin, tahu, susu, dan ayam meninggalkan bekas noda minyak, yang berarti bahan makanan tersebut mengandung lemak di dalamnya. LKP 7, laporan praktikum IPA gerak, yaitu ada GLB dan GLBB. Pada praktikum gerak GLBB, bahwa gerak GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap dengan beban yang sama beratnya. Semakin dekat jaraknya, maka akan semakin cepat pula waktunya. GLBB. Kesimpulan setelah pengamatan, diketahui bahwa pada praktik GLBB benda mengalami percepatan konstan sehingga kecepatannya berubah. Praktikum 8, jenis dan bentuk gelombang. Tujuannya yaitu untuk mengamati bentuk jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Hasil pengamatan: apabila ujung selinki digerakkan dengan cara ke kiri dan ke kanan sehingga terjadi rambatan pada selinki tersebut dan membentuk gelombang, yang mana gelombang sendiri itu adalah getaran yang merambat. Yang kedua, arah getar dan arah gelombang pada selinki jika digerakkan ke kanan dan ke kiri, kemudian percobaan tersebut dilakukan beberapa kali, ternyata arah usikan tegak lurus dengan arah rambatannya. Hal tersebut merupakan gelombang transversal, di mana gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang ketiga, kemudian apabila karet diikatkan di bagian tengah selinki, maka karet juga akan berpindah mengikuti kemana gelombang geraknya selinki tersebut. Karet berpindah mengikuti gelombang geraknya selinki disebabkan karena adanya energi yang merambat melalui selinki. Energi ini berasal dari usikan ujung selinki ketika digerakkan. Dan yang terakhir, apabila selinki diganti dengan menggunakan tali ikat tambang, langkahnya sama dengan selinki tadi, yaitu diikatkan ke salah satu benda dan hasilnya sama. Begitu juga pada tali tambang yang diikatkan akan mengikuti gelombang arah tali itu bergerak. Selinki digerakkan ke depan dan ke belakang, maka rambatan gelombang lurus atau dinamakan dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu sendiri adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Praktikum ke-9, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lensa cembung, dan lensa cekung. Cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Kesimpulan: cermin ada 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Setiap cermin memiliki sifat bayangan yang berbeda-beda. Cermin datar adalah bidang datar licin yang dilapisi bahan mengkilap. Sedang sifat bayangan pada cermin datar yaitu maya, tegak, menghadap terbalik. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke
permukaan berbentuk lengkungan ke dalam. Sifat bayangan pada cermin cekung yaitu nyata, terbalik, diperbesar, dan mengumpulkan berkas cahaya. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin dengan permukaan berbentuk lengkungan keluar. Sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, diperkecil, dan menyebarkan berkas cahaya. Lensa cembung dan lensa cembung. Sifat pembiasan cahaya pada lensa gabungan adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung adalah maya, tegak, dan diperbesar. Sedangkan lensa cembung yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus adalah semakin jauh jarak benda, maka jarak bayangannya semakin dekat, dan jarak fokusnya relatif sama atau tetap. Kegiatan praktikum 10, muatan listrik dan percobaan arus dan tegangan listrik. Yang pertama, interaksi muatan listrik tarik-menarik akan terjadi apabila didekatkan dua benda bermuatan listrik berbeda. Benda yang bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik negatif akan saling tarik-menarik. Muatan listrik bisa negatif atau positif. Dua benda yang saling bergosokan akan mengalirkan muatan listrik dari satu benda ke benda lainnya. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Benda yang bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik negatif akan saling tarik-menarik. Kemudian yang kedua, arus dan tegangan listrik. Saklar ditutup, lampu tidak menyala karena rangkaian tersebut tidak ada tegangan listrik. Saklar ditutup, ternyata lampu menyala agak terang karena muatan listrik yang mengalir lebih besar. Setelah saklar ditutup, ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik yang mengalir lebih besar lagi. Hal ini disebabkan jumlah baterainya juga lebih banyak, membuat rangkaian seri dengan 3 buah baterai. Saklar ditutup, lampu menyala sangat terang karena jumlah baterai banyak sehingga muatan listrik yang mengalir juga besar. Kesimpulannya, yang pertama, besar arus listrik selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dengan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Yang kedua, tegangan listrik berbanding lurus antara arus listrik dengan hambatan listrik. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami dari praktikum 1 hingga praktikum 10. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.